Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Kameranya mereng ya bro. Baru bangun tidur. Ini ada satu pertanyaan ya bro. Videonya makin lama makin sepi dan ini memang sudah monet ya. Monet sudah dari hampir 1 tahun sih monet. Tetapi awal-awalnya videonya standar-standar saja. Tapi karena aturan YouTube videonya banyak yang bermasalah, makin lama videonya makin sepi. Bahkan dari total 800 video sekarang videonya tinggal 600-an loh. Kok bisa mas? Nih ya, kita bahas walaupun mungkin dengan durasi singkat, sengaja kita singkatkan karena ini juga berbau riset sebenarnya ya, berbau riset. Bang, video saya yang awalnya itu rame-rame saja dan subscribernya ini lumayan loh, di atas Insan Tutor loh bro ya, di atas Insan Tutor yang seharusnya beliau lebih berpengalaman daripada Insan Tutor, tetapi dari segi subscriber ya, tetapi masih merendahkan diri untuk bertanya, bukan merendahkan ini ya, bukan merendahkan diri ya, tapi masih mengesampingkan egonya untuk bertanya. Dan Insan Tutor juga tidak menjawab sebagai seorang guru, bukan. Tetapi saya juga belajar dari beliau, kenapa kok sepi, pelajarannya sebelumnya bagaimana riwayatnya, supaya saya juga mendapatkan pembelajaran dan saya sampaikan ke teman-teman juga, teman-teman mendapatkan pelajaran. Ingat ya, bukan merendahkan diri, tetapi mengesampingkan egonya, bahwasanya semua kreator besar ataupun kecil itu masih perlu pembelajaran. Dan saya berterima kasih ke beliau juga. Subscribernya ada 170 ya, yang 100.000 lebih lah, 170 lah. Videonya, usia channelnya 4 tahun bro, 4 tahun lebih. Ini 170 lebih, 800 video. Awal-awalnya videonya ya rame-rame saja, videonya bisa 80.000, 60.000. Tetapi akhir-akhir ini, intinya sejak 2023 itu sudah mulai ada gejala ya, sudah mulai ada gejala. Dan videonya makin kesini makin sepi, artinya view-nya yang tadinya puluhan ribu ini bisa jadi di bawah 10.000 ya, bahkan ada beberapa video yang view-nya malah 800 biji. Jadi dari obrolan kita bisa kita saring sebuah kesimpulan. Saya juga belajar tentunya ya, saya coba ingat-ingat dengan pengalaman saya di saat view saya dulu di channel-channel yang lama itu drop tiba-tiba dari real time yang 48 jam itu 120.000, 70.000, tiba-tiba aja real time-nya tinggal menyisakan di bawah 30.000, 50.000 real time hilang, artinya berarti view-nya drop ya, view-nya drop. Saya masih ingat, saya gali juga dari pengalaman saya dulu sering sekali terkena yang namanya klaim hak cipta ya, terkena klaim hak cipta. Dan saat itu saya ingat-ingat, itu saya banyak sekali menghapus video. Dari jumlah saya, dari channel saya sendiri ada 580-an video, itu hanya tersisa kurang lebih sekitar 300 video, artinya 200 video lebih itu saya hapus karena terkena klaim hak cipta ya. Karena nggak bisa diatasin lagi, dolar merah sudah langsung ya. Karena memang sudah parah videonya, nggak bisa diedit-edit lagi. Terus dari pengalaman saya tersebut, saya tanyakan ke beliau, bro, ini dulu saya juga punya pengalaman. Kamu jangan bertanya ke saya ya, kita coba sharing ya. Iya bang, coba kita sharing gimana bang solusinya bang. Artinya begini, baik, kalau kita sharing ya, ayo bro, ngobrol lama di TikTok karena obrolannya enak. Yang saya salutkan adalah jumlah subscribernya 2 kali lipat di atasnya Insan Tutor. 4 tahun yang lalu, sebenarnya Insan Tutor ya 4 tahun yang lalu sudah punya channel ya, termasuk e-project service, Wadas Gaming, segala macam. Hari aja yang hilang channelnya itu, dan berakhir di Bennett yang project service HP beberapa kali, channel-channel yang lain. Tetapi beliau masih coba bertanya ke kita, ke saya khususnya, bukan ke kita, bertanya ke saya, gimana bang ya solusinya ya. Ngobrol, bahkan saya kasih nomor HP saya karena asik orangnya. Pernah hapus video nggak bro?
Iya bang, aturan YouTube yang baru ini kan banyak sekali orang terkena klaim hak cipta. Itu coba saya akalin bang. Kalau mungkin saya sebenarnya sih tidak sepemahaman dengan abang. Tetapi itu saya kesampingkan juga karena saya butuh jawaban. Dan jawaban dari abang pun belum tentu juga itu benar menurut saya. Tapi kan nggak ada salahnya kita sharing sih bang. Oh ya udah berarti ini nyambung nih. Ya, tidak sependapat dengan saya, tetapi sharing, ayo. Dan saya juga kemungkinan nggak sependapat dengan kamu juga bro. Tapi ayo kita cari titik temu. Dan akhirnya pengalaman saya gini bro, saya dulu juga punya channel, sering terkena klaim hak cipta. Setelah itu videonya saya hapus, kecil suaranya ya. Videonya saya hapus, video saya karena diakalin memang sudah nggak bisa nih, diakal-akalin, dipotong-potong sudah tetap nggak bisa, tetap kena klaim. Yang ditakutkan kan pemilik hak cipta ini menarik lisensinya dari YouTube gitu loh. Jadi kita dalam 3 bulan ini terkena 3 kali take down kan selesai channelnya. Jadi nggak bisa diakalin ya sudah hapus dan jumlahnya 200 lebih. Di situ dari real time hampir 100.000, 48 jam. Rata-rata hariannya berarti kan di atas 40.000 sebenarnya. Jatuh menjadi tinggal 30.000. Rata-rata hariannya berarti cuma berapa? Di bawah 15.000. Pusing mencari ini. Mencari jawaban. Dan sampai sekarang karena ada beliau ini, setidaknya sudah ada gambaran. Oh ini loh penyebabnya. Dan beliau melakukan hal yang sama. Ya. Banyak videonya yang dihapus karena terkena klaim hak cipta dan sekarang channelnya sepi. Bisa kita ambil kesimpulan berarti. Channel terkena klaim hak cipta, kalau memang masih bisa diakalin, mungkin dipotong yang terkena klaim itu tadi, atau yang berhubungan dengan lagu sekian detik. Kalau nggak bisa, seandainya video tersebut itu dihapus karena terkena dolar merah misalnya, udah nggak bisa diakalin. Atau takutnya kan konten yang digunakan ulang dan monetisasinya dicabut. Jadi ketemu jawabannya. Hapus. Ternyata sekali lagi saya ulang ya. Video yang bermasalah setelah itu kita hapus, maka rekomendasinya juga ikut terhapus. Itu salah satu yang membuat channelmu itu seakan-akan makin lama makin sepi. Lihat riwayat channelmu, pernah menghapus video nggak? Terkena pelanggaran nggak? Terkena pedoman komunitas nggak? Jadi kalau ada pelanggaran, ada teguran, atau bahkan kontenmu dihapus, kok kontenmu dihapus ya? Iya benar. Lebih-lebih videomu itu dihapus oleh YouTube. Klaim hak cipta aja, kalau kita sendiri aja yang hapus, rekomendasi itu terhapus. Apalagi pihak YouTube yang menghapus. Itu real time bisa terjun bebas, bos. Ini pengalaman ya. Pengalaman saya, yang saya coba saya sambungkan dengan pengalaman beliau. Oke, saya belum membuat konten ini karena hanya dari pengalaman beliau. Akhirnya saya hubungin teman saya yang ada di Kuta. Bro, punya channel berapa sekarang? Sisa 4 mas. Oke. Masih bermain di tepi jurang, salah satu channelnya. Masih mas. Ada 2 channel masih. Artinya 4 channel ini, yang 2 channel ini masih bermain di tepi jurang karena hanya untuk mencari uang, ya. Yang 2 ini memang dipegangkan oleh istrinya. Kenapa ini saya bilang hanya untuk mencari uang? Karena konten-kontennya ya berbau klaim hak cipta, dan ada kalanya beliau ini memang menghapus video, ya. Sering menghapus video, bro, sering bang. Terus gimana? 2 channel ini kan saya gunakan untuk main VPN, bang. Karena sering terkena klaim hak cipta, kadang-kadang juga dolar merah, videonya saya hapusin. Dan memang setelah video dihapus itu, real time yang rata-rata dia itu 5.000, 48 jam, itu 48 jam bisa langsung drop, tinggal 1.500, 2.000.
Rata-rata hariannya kadang-kadang malah di bawah 500. Saat itu terjadi, ya tentunya sudah, kalau pemain VPN sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pasti berhenti main VPN. Karena kalau real time segitu digunakan untuk main VPN, apalagi sedikit barbar, dicari uangnya, bubar, nggak sampai 1 minggu, selesai. Ya kalau pemain VPN nggak usah kita bahas lah ya. Jadi dari sini kan bisa kita ambil kesimpulan. Jadi bagi teman-teman mungkin yang pernah hapus video, atau mungkin terkena pelanggaran, dolar merah dan sebagainya, atau teguran, tiba-tiba channelmu turun real time-nya atau tiba-tiba sepi, jangan heran. Ya, jangan heran. Solusinya gimana, Bang? Kalau subscribermu alami, perbanyak upload video. Ya, kalau subscribermu alami, dan ini yang sudah monet. Yang sudah monet ya. Tetapi yang belum monet dan subscribermu ada yang akal-akalanmu, artinya apa? Kadang-kadang isengmu itu membuat email banyak-banyak, dan untuk mensubscribe channelmu sendiri, ini beda. Ya, apa yang harus kalian lakukan? Justru saya sarankan, kalau biasanya kamu upload video tiap hari, jangan lakukan itu. Cukup 1 minggu 1 kali aja, sampai kamu mendapatkan subscriber murni dan alami. Setelah itu gejos lagi dengan upload video. Kenapa? Karena kalau belum monet dan itu subscribermu hasil akal-akalan seperti yang kita bilang tadi, termasuk isengmu itu tadi, bikin banyak email itu tadi, maka yang terjadi adalah makin banyak kamu upload video, rekomendasinya ke sana-sana aja. Yang ada bukan video-videomu yang bermasalah, channelmu juga bakalan hancur. Ya. Karena semua videomu terdeteksi tidak menarik, walaupun itu video menarik. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan salam berkeluarga.